gue tuh percaya apa enggak, gue tuh kalau dipuji tuh gak pernah percaya. Di studio kita yang depan, kalau misalnya ayah gak ada, tiba-tiba suka ada mama gitu. Nyebelin gak? Masa? Waktu yang pertama, apa yang hal-hal yang Kak Gigi lakuin yang paling wow, posesif? Yang pertama hal paling posesif, gue gak mau anak gue digendong orang. Karena kalau bulan puasa juga kerja ya, bisa dia tuh kan acara sahur, terus ada acara pagi, jadi mendingan dia tidur di mobil, kalau pulang lagi ribet gitu. Ada sempet kepikiran mau nikah di Australia gitu gak sama bule gitu? Bulenya gak ada yang mau sama gue. 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hey guys, welcome back to Talksha. Episode 7, di mana kita bertalk-talk bersama Tasya. Dan di episode 7 kita sudah ada the most influential woman. Baru baca lagi. Kak Nagita Slavina. Welcome to Talksha Kak Gigi. Terima kasih ya udah undang aku, Jek. Kan kayak di talk show gitu kan gitu kan. Iya. Makasih loh, thank you for having me. Thank you udah mau datang ke sini. It's an honor for us. Langsung aja nih kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Apa nih? Sebagai wanita yang sangat menginspirasi kaum Masa sih menurut kamu aja kali ya? Hah? Enggak, memang menurut semua orang loh. Perasaan. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja nih. Boleh, no problem. Pertanyaan pertama nih, sesuai dengan judulnya. Sebagai the most influential woman gitu. Gimana sih rasanya menjadi it girl-nya Indonesia? Rasanya? Gimana ya? Gak ngerasain juga, biasa aja gitu. Maksudnya gue gak ngerasain gitu juga gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi mengetahui dong keadaannya. Kalau Kak Gigi tuh kayak misalnya kalau orang di luar kan kayak Kim Kardashian gitu kan. Panutannya, bentuk mukanya semuanya maunya kayak Kim K atau Kylie. Nah kalau di Indonesia itu benchmarknya Nagita Slavina, setuju gak? Enggak. Itu menurut kamu. Enggak, gue tuh selalu apa ya, gimana ya, kayak percaya gak percaya yang kayak gitu. Karena gue pikiran gue tuh ya udah, kayaknya juga banyak yang lain juga, nggak cuman itu doang gitu. Tapi Kak Gigi tuh the most influential woman. Ya alhamdulillah, itu suatu menurut gue itu tuh suatu apa ya, berkah juga, tapi itu juga suatu yang gue takutkan sebenarnya. Karena kan apa ya, kalau orang dibilang jadi influence kan kadang-kadang kita kan namanya manusia itu kan banyak kurangnya juga. Benar. Jadi takut juga gitu, yang kayak gitu-gitu kan bisa menjadikan kita jadi nggak baik juga, jadi nggak napak gitu, jadi ya banyak lah gitu, takutnya jadi banyak takutnya kalau gue sih jadinya. Tapi Kak Gigi itu beneran bisa, maksudnya kayak dengan influence sebesar ini tetap bisa menjaga kayak stay grounded gitu. Kenapa? Tipsnya tuh apa? Karena nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Tipsnya gimana ya? Gue juga bingung. Gue perasaan gini-gini aja. Jadi kalau waktu itu Kak Gigi pernah kayak nasehatin gimana? aku. Emang gue nasehatin lo? Iya. Astagfirullah, dia lupa. Gue nasehatin lo. Jadi Kak Gigi lupa nasehatin aku. Lupa, biasanya kan ya gue gak merasa menasehati, gue merasa itu hanya ngobrol gitu. Enggak, tapi ini beneran quotes dari Kak Gigi. Oke, baik, apa quotes gue? Komen pujian jangan dianggap, komen hate juga jangan dianggap. Karena yang terlalu memuji bikin kita gak napak. Yang terlalu membenci kita bikin kita gak mencintai diri kita. Masa gak inget sih Kak Gigi ngomong? Iya gue inget, tapi gue kan kayak bukan nasihat, kita kan lagi ngobrol waktu itu lagi. Tapi itu kan gitu. Sebuah ya ngobrol, tapi maksudnya itu sebuah intisari gitu. Yang akhirnya kayak, iya bener juga ya, kenapa gak pernah ada yang nasehatin gue untuk jangan terlalu mempercayai pujian juga. Karena kitanya jadi gak napak gitu. Tapi gue tuh juga merasa, ya bukan gak pernah, mungkin zaman dulu awal-awal sosmed itu tuh gue tuh, ya pasti kan kita ada yang kadang-kadang suka lihat gitu kan, dipuji, terus ada juga yang nggak suka. Kalau misalnya ada yang nggak suka ngomongin kita aja kan, saya pengen nyari. Hidup kita terkungkung dengan omongan netizen gitu kan. Gila ya, gue orang nggak suka itu satu. Terus habis itu nanti dipuji juga. Wah emang bener ya gitu. Tapi kayaknya enggak juga deh. Gue kayaknya gak bisa deh bacain kayak gini gitu. Jadi gue menyadari bahwa ternyata untuk untuk bisa
kayaknya kita nyaman dengan diri sendiri, gue lebih baik gue gak usah baca. Sama gitu. sekali jadi. Sama sekali. Ya yang kebaca mungkin bukan berarti gak dibaca sama sekali. Yang gak kebaca kan kadang kan kalau kita di postingan tuh ada 2 komen paling bawah tuh suka kebaca. Gitu. Jadi atau ada yang ngirimin gitu. Jadi gak bukan prioritas atau keharusan lagi gitu untuk gitu, membaca ya. Gak pernah gitu. Jadi gimana ya. Karena kalau baca apalagi kalau misalnya takut aja gitu kalau dipuji-puji. Nah, ini nih waktu itu kayak gini. Jadi kayak takut dipuji gitu kayak. Takut dipuji gitu. Jarang loh aku tuh dengar orang takut dipuji. Karena gue tuh percaya apa enggak? Gue tuh kalau dipuji tuh nggak pernah percaya. Kenapa bisa kayak gitu? Apa gue sering dibohongi orang aja? Jadi overacting ya jatuhnya. Enggak, jadi gue tuh kalau dipuji gue tuh banyak melihat orang. Ya mungkin nggak semuanya, gue nggak bisa pukul rata semua orang kayak gitu. Cuman menurut gue, kalau gue misalnya kagum sama seseorang itu gue keep it to myself gitu. Pasti gue kayak ih cantik ya, ih ganteng gitu biasanya gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gue kalau orang yang terlalu memuji kayaknya nggak bener deh gitu. Kayaknya gak segitunya juga gitu. Mungkin benar tapi kayaknya berlebihan nih kalau sampai ngomong gitu ke gue gitu. Gitu loh. Jadi gue tuh bukannya, mungkin ada orang yang memang beda aja kali ya, cara personanya beda, karakternya orang beda. Karena gue biasanya tuh kalau dipuji gitu gue tuh selalu mikir kayaknya gak gitu deh. Gak gitu deh, gue biasa aja gitu. Gue ngajak biasa aja. Dia bilang cantik, enggak, biasa aja gitu. Kok bisa ya? Lucu banget. Itu jadi gue tuh bingung kadang-kadang kalau gitu. Aduh kayaknya ini orang berlebihan deh. Kayak gue gak gitu-gitu. Jadi gue selalu berkaca sama diri gue sendiri, kayaknya sebenarnya nggak kayak gitu. Karena nggak semua orang juga tahu kan sebenarnya dalaman-dalaman kita tuh kayak gimana. Iya sih, tapi kan maksudnya kayak kalau untuk penampilan, fashion style gitu tuh kalian nyadar dong pasti kalau banyak banget wanita-wanita yang terinspirasi gitu. Itu menjadikan beban gak sih kayak? Konon katanya sih gitu ya. Iya memang. Konon. Makanya coba di cek. Ya gitu. Karena tapi gak jadi kayak pressure gak sih kayak apa nih inspirasi yang harus gue berikan selanjutnya? Enggak sama sekali. Karena gue selalu mencoba untuk berdandan itu untuk diri sendiri bukan buat orang lain gitu. Jadi ya udah kalau orang ibaratnya kalau misalnya di rumah gitu, terus kayak ada yang bilang pasti kan suka ada yang komen kayaknya jelek deh gitu. Atau misalnya kayaknya nggak bagus ya. Kalau gue suka ya gue pakai juga gitu. Jadi ya dandan yang pertama untuk diri sendiri. Terus habis itu kayak kalau ke suami gitu kayak ya itu kan beda ya. Soalnya kan itu kita kostumnya beda lagi dinasnya kan. Ada kostum dinas ya di sini. Gitu. Jadi tapi kalau kayak ke suami gitu ya nanya FYI sih, tapi, aja atau kayak soalnya suami gue tuh dia tuh agak lumayan gak terlalu suka merhatiin kalau pakai baju. Jadi kayak kalau gue tanya juga yang ini sama yang ini bagusan yang mana, dia akan jawab terserah. Gitu. Kecuali mungkin gue pakai baju gak senonoh kali ya. Kalau gak senonoh baru maju. Jangan deh. Tapi dia juga gak pernah bilang enggak sih. Gue suka liatin kan bisa kayak ada foto gitu pakai baju yang buka-buka. Kalau aku pakai baju gini gimana? Serah gitu. Ya walaupun gue juga tahu diri ya, gue gak mungkin pakai baju begitu gitu. Jadi aku kirain tuh kayak Kak Gigi karena emang bener-bener menginfluence banget kayak di style. Itu tuh malah jadi ada kayak rasa ya apa nih nextnya gitu. Apa yang harus gue inspirasi lagi nextnya. Gak ada ya. Jadi gak ada maksud untuk menginspirasi gitu. Jadi cuman gimana ya. Gue tuh bingung. Kayak berarti emang ditakdirkan aja. Pilihan gue itu selera banyak orang gitu kali ya. Enggak juga sih. Gue juga suka bingung sih kalau ditanyain kayak gitu. Cuman yang gue tahu persis akhirnya emang karena banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi gue memang berpikir akhirnya makanya kenapa gue bikin baju gitu. Ya udah mungkin bisa menyalurkan inspirasi orang juga. Jadi apa yang gue suka mungkin juga bisa jadi orang suka. Betul. Karena aku juga loyal customer Nagita Slavina. Terima kasih, high five. Awalnya 1, lama-lama 2, 3. Hampir semuanya saya punya. Alhamdulillah ya. Tunggu ya koleksi terbaru sebentar. Oke. Tunggu. Kak Gigi. Kak Gigi pertanyaan. Nyanyi bisa. Ya kan? Acting bisa. Ngedesain juga bisa kan pastinya. Ya, gue bukan ngedesain sih. Kalau di baju tuh gue tuh lebih kayak komentator gitu ya. Iya tapi intinya kan itu maksudnya kayak kalau gak dikomentarin gak jadi ya, gitu. Jadi gue pengennya vibesnya gini, nanti ini gini. Jadi kalau ngedesain gambar gitu gue gak bisa. Ya tapi berarti kan kayak
ngedirect ya? Iya, ngedirect untuk fashion bisa. Tapi sebenarnya paling your true passion tuh apa sih? Kayak yang paling sebenarnya gue paling suka tuh ini apa? Gitu. Apa? Jalan-jalan dan goler-goler. Dan makan. Oh, makan ya. Itu passion gue sih. Berarti ada plan mau bikin restoran gitu? Ada banget. Coming soon dong. Coming soon. Udah ada yang buka juga. Oh ya? Udah ada yang buka. Apa namanya? Aku nggak Namanya Karageke. Oh yang kemarin. Iya, tapi belum grand launching, nanti ya aku undang ya. Oke, kita belum launching, terus ada beberapa juga yang baru akan buka. Berarti Kak Gigi bisnisnya banyak banget ya? Alhamdulillah, namanya juga cari duit. Terus gimana? Ini juga walaupun pertanyaan basa-basi, tapi aku jujur kadang penasaran juga sih. Karena kan Kak Gigi anak 2 ya. Anak 2, terus juga hitungannya kan kalau misalnya di YouTube kan aktif gitu ya. Jadi bisa dibilang selebriti iya, content creator juga iya gitu. Terus masih ada produk-produk kayak kolaborasi yang kayak jalan terus, bukan yang kayak setengki nggak jadi gitu kan. Terus masih ada waktu me time gitu nggak? Kayak maksudnya gimana nih bagi waktunya gitu? Kalau mau dijawab gitu ada nggak ada ya? Jadi nggak ada ya. Jadi kadang-kadang kalau misal mau me time juga ya tidur aja. Kalau tidur biasa nggak ada yang mau ganggu gue. Ya masa dibangunin kejam juga sih. Iya, jadi kalau itu kalau misalnya gue pengen me time tidur atau menghilang. Gimana caranya menghilang? Ya udah tiba-tiba pergi aja gitu gue jalan-jalan gitu sendiri. Iya. Masih bisa Kak? Masa kayak untuk safety gitu masih bisa gak sih seorang Nagita Slavina bisa, jalan-jalan? Gue sering pergi sendiri. Oh iya? Iya. Sendiri, bener-bener sendiri? Sendiri. Ya sama supir maksudnya. Sama supir nanti gue turun terus nanti gue pulang. Tapi gak ini, maksudnya kayak sering banget. Oh iya? Iya. Cuman gue biasanya lebih concern tuh kalau anak-anak aja sih. Oh iya, gitu. kalau anak-anak ikut. Kalau gue sendiri sih gue bisa ini sendiri. Insya Allah. Masih bisa ya? Masih ternyata bisa aku bener-bener, aku ngiranya kayak at least kayak artis-artis Hollywood yang kopi, kacamata gitu. Enggak. Tapi bisa me time gitu kalau misalnya lagi jalan-jalan di mall ada kayak Kak Gigi foto gitu gimana? Kalau sendiri tuh gue lebih nggak kelihatan. Jadi gue lebih senang. Apalagi kalau misalnya gue lagi butuh sesuatu apa pengen jalan-jalan gitu, itu lebih baik sendiri atau berdua atau bertiga. Jadi gue masuk sini masuk situ, nanti gue nyalon, nanti gue apa gitu, cepet. Oh jadi masih bisa ada waktu untuk yang bener-bener menjadi orang jalan-jalan di mall aja gitu. Iya, sering banget gue. Aku bener-bener gak nyangka loh, kayak aku mikirnya pasti udah harus ada at least 1 orang yang ikut. Enggak, jadi gue biasanya gitu. kalau ke mall itu gue sendiri turun, terus nanti misalnya gue beli apa. Nah itu nanti belanjaannya gue tinggal, gue telepon supir gue nanti ambil ini, terus gue pulang deh gitu. Sekarang kadang-kadang makan sendiri. Makan sendiri bisa? Bisa. Terus nanti orangnya kayak suka ada yang nyendit gitu gak? Pasti ada lah. Ya ada kali ya, tapi kan gue asik sendiri aja. Wow, ternyata masih bisa loh. Bisa, mau coba? Mau. Aku bisa, aku mah bisa. Bisa kan? Iya, aku bisa lah. Kalau Nagita Slavina jangan samain dong. Bisa ya. Tapi cuman kalau bawa anak-anak yang agak ribet karena kan rame. Iya, terus kan pasti susnya aja udah 2. Terus ini itu lebih banyak concernnya. Berarti kalau sama anak harus ada penjagaan lebih ya? Iya, pasti kan ada yang bantuin ini, bantuin itu gitu. Tapi kalau kayak di rumah gitu kan kayak selalu rame ya di rumah? Yes, kan sebelah aku kantor. Sebelahan, bener-bener sebelahan kan? Itu kayak, maksudnya pernah gak di rumah bener-bener ya udah gak ada orang gitu? Weekend? Oh kalau weekend bisa sepi? Sepi biasanya, karena yang biasanya cuma bertugas doang gitu. Gak serame kalau hari biasa gitu. Katanya di rumah baru Kak Gigi akan ada new safety system gitu ya? New safety system? Security system. Security, gimana maksudnya? Yang punya rumahnya aja gak tahu. Gak boleh apa? Orang sembarangan. Oh, iya pengennya gitu, pengennya sejauh ini gitu. Pakai ID gitu kali ya? Nggak, bukan pakai ID sih, cuman tuh. Kenapa ada komen sih? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kak Gigi? Antriannya panjang. Ya kalau kamar gue sih gue ada 2 double, nggak ada yang bisa. Pakai fingerprint gitu. Tapi fingerprintnya dibagi-bagi ke semua orang. Pengennya sih yang di rumah ini kan sebenarnya karena rumahnya ini tuh rumah yang sekarang ini tuh tidak sebesar rumah yang sekarang ini. Jadi sepertiganya lah. Oh oke. Sepertiganya. Rasanya jadi nggak besar banget. Nggak, tanahnya sepertiganya. Oh gitu. 300 meteran. Yang itu yang sekarang kan 1000. Oh iya. Ya, 300 berapa gitu. Jadi sepertiganya lah gitu. Jadi nggak sebesar rumah yang sekarang. Kalau rame banget itu tuh kayak konser Benuh. Ya? Benuh. Benuh banget rumahnya.
Jadi gue berpikir kemarin juga ngobrol sama suami kayaknya gini kita kalau bisa gitu kan kita gak bisa. Ini kan cita-cita ya. Cita-cita gue ini akan jadi privacy. Nanti kan yang di sebelah nanti bakal direnovasi juga. Nah itu baru mungkin kalau misalnya kita mau terima tamu, mau bikin acara tuh yang di situ gitu. Itu kayaknya bisa tercapai, kita doain bersama-sama ya. Doain ya guys. Kayak itu make sense. Oh jadi nanti kalau misalnya tapi belum dibangun masih 2 tahun lagi. Ya seenggaknya kan 2 tahun lagi. Seenggaknya ya. Itu gitu. Cita-citanya gitu. Tapi nanti kalau rumah yang itu jadi Kak Gigi semua pindah ke sana dulu, terus yang itu langsung dibangun yang sebelah. Jadi kan yang sekarang kantor, itu tuh nanti bakal jadi rumah tengah gitu. Oh. Jadi bakal nanti buat kalau terima tamu, buat kumpul-kumpul tuh di situ. Nah, yang sekarang rumah itu akan dijadiin base camp kantor. Ada rumah kantor, ada base camp kantor. Ya itu kurang lebih sama lah, kantor base camp gitu. Di situ, di rumah yang sekarang. Oh. Ya kita doakan bersama-sama ya, walaupun tadi udah ada yang kayak gak mungkin. Kita lihat ya. We'll see. Tapi nanti kalau aku galak, Baru pindah juga ngajak tidur rame-rame. ya itu kan aku takut. Kalau rumah baru kan takut ya. Jujur aku gak pernah punya rumah baru, sedih. Ya kalau pindahan gitu. Aku gak pernah pindahan. Dari lahir. Pernah sih sekali doang. Ya kan baru pindah gitu kan tahunnya. Gak terlalu sih jujur. Lu gak pernah takut ya? Takut. Enggak. Gue tuh takut. Gue tuh kalau di tempat baru tuh takut. Takut jurik. Iya. Gue takut gitu-gitu. Jadi gue udah bilang sama Om Mary, sama Sansan, Lala semuanya. Pokoknya seminggu pertama tidur semua di dalam. Takut. Nanti abis itu boleh deh. Kalau nggak di luar, di luar itu kan ada ruang tamu di luar itu. Di situ. Gue takut soalnya. Tapi udah diituin nggak? Ditempelin itu aja ayat kursi gitu. Ya udah di ngajin sih udah ngaji-ngaji udah. Cuman kan tetap takut. Ya kalau malam-malam kebangun gitu loh gue takut. Itu di studio kita yang depan, kalau misalnya ayang nggak ada, tiba-tiba suka ada mama gitu. Nyebelin nggak? Masa? Iya ayang gitu kan? Nggak ada orang. Ayangnya nggak ada. Ayangnya di rumah. Masa? Iya sering banget, terus tiba-tiba yang denger siapa? Aku kadang atau tim aku. Kadang tuh si Alip tuh dia tiba-tiba lagi di ruang edit masuk kayak ke studio. Kenapa Kak? Siapa yang manggil? Nggak ada yang manggil. Ih males banget sih. Males banget ya? Takut. Gue sih takut, gue penakut. Takut kayak aku kayak biasa, udah lu jangan gangguin manusia. Lu pemberani, lu berani sih. Lu berani, gue sih penakut. Makanya gue, itu dia ketakutan gue tuh itu. Kalau sendirian di kamar, apalagi kan kalau Raffi pulangnya malam banget. Terus anak-anak tidur, kan gak mungkin gue bangunin. Takut lah. Gue juga. Kak Raffi paling malam pulang jam berapa? Ya bisa malam banget. Ayo kita lomba. Malam-malaman pulang jam berapa? Rapi ya coba. Jam berapa? Sebut dulu paling malam berapa? Ya bisa malam banget kan subuh. Gak pulang juga. Sama dong. Hah? Sama? Sama. Bisa sampai, waktu itu sampai speechless kayak bangun tidur. Ada yang baru datang nih. Good morning gitu. Oh gitu? Iya. Ya sama lah. Kalau gitu dia emang suka banget nongkrong. Sama. Kayak udah capek tuh melepas energinya dengan nongkrong. Iya gitu. Iya benar-benar sama. Sama juga ya? gitu. Ya nongkrong, terus kalau enggak ya kadang-kadang kalau bulan puasa juga kerja ya. Bisa dia tuh kan acara sahur, terus ada acara pagi, jadi mendingan dia tidur di mobil, kalau pulang lagi ribet gitu. Tidur di mobil? Tidur di mobil. Terus mandi di parkiran ya. Mandi di parkiran. Terus nanti baru kerja lagi gitu. Karena kalau pulang dia kan harus tidur lagi. Harus tidur di kasur. Untuk bangunnya lagi kan jalan lagi, perjalanan lagi. Jadi gitu. bener-bener gak pulang, tidurnya di mobil terus mandi. Gila workaholic banget ya. Iya kalau dia iya. Gue malah kasihan kalau dia tuh lama-lama di rumah atau kalau pergi lama-lama misalnya gak ada kerja itu jadi linglung gitu. Jadi linglung, sama lagi. Karena emang udah kayak terbiasa aktif terus gitu ya. Iya. Kadang aku kayak suka, yaudah deh kamu di rumah aja dong hari ini gitu kan. Iya oke. Bentar kayak mukanya. Iya gak nyaman juga. Gak nyaman, yaudah kamu pergi aja deh. Iya. Daripada gue sumpah juga ngeliat lu. Iya emang bener. Iya gitu bener. ya. Itu nyata. Curhatan ibu-ibu. Cerita iya. Tapi kalau Kak Gigi lebih betah di rumah gitu atau kayak emang mengambil energi itu dari kayak ketemu orang juga? Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau misalnya lagi capek banget gitu habis ketemu orang gitu. Itu gue bisa kayak harus di rumah diem gitu. Tapi kalau kelamaan diem di rumah juga gue pengen pergi gitu. Berarti ambivert ya? Ciailah. Iya kayaknya sih gue ya. Psikolog gue. Iya. Iya ya kayaknya ya.
Jadi bisa asal si circle-nya ini nyaman, jadinya gak ngambil energi capek gitu ya. Kalau yang gak satu frekuensi tuh ngambil energinya kebanyakan. Abis itu kayak, kok gue capek banget ya. Gitu harusnya gitu. Kan gue orangnya gak bisa yang terlalu gitu banget gitu. Gak bisa dipaksa gitu. Gak bisa begitu ya. Gitu. Nih Kak Gigi tuh aku sering banget denger kalau misalnya Kak Gigi ditanya, pasti jawabannya paling pengen itu jadi ibu rumah tangga. Ya. Itu cita-cita gue. Jadi cita-cita gue tuh dari dulu tuh jadi ya udah cuma jadi ibu rumah tangga aja. Jadi waktu gue pas lulus kuliah juga nyokap gue bilang udah ini aja lanjutin sekolah aja nggak usah pulang katanya gitu. Kak Gigi tuh di mana? Kak Gigi di Canberra di Australia. Oh di Australia. Nyokap gue bilang udah nggak usah pulang ambil aja master gitu. Nggak mau Jadi tuh cita-cita gue tuh dulu tuh pengen nikah tuh sebelum 23, tapi waktu itu nggak punya jodohnya. Gue tadinya nggak mau kerja, gue mau jadi ibu rumah tangga aja. Cita-cita itu. Tapi ada plan kayak ada sempat kepikiran mau nikah di Australia gitu nggak sama bule gitu? Bulenya nggak ada yang mau sama gue, gitu. Jadi gue nggak pernah berjodoh sama bule. Jadi gue selalu dalam negeri. Lokal. Gue anaknya lokal. Ya. Lokal. Tapi Kak Gigi berarti ada plan mau exit dunia entertain ini gitu atau sebenarnya udah kayak udah nyaman juga gitu? Kalau nyaman sih ini. Ya dijalanin aja sih sebenarnya kan. Ya kalau kita kerja apa juga tapi pasti ada nggak nyamannya, ada nggak sukanya. Betul. Gue menganggap itu jadi ya udah sebuah pekerjaan aja gitu. Tapi maksudnya kayak ya udah nih emang kita maksimalin buat sekarang karena pengen mungkin after umur 45 ya kita pengen bye gitu. Ya nggak bye banget ya. Kalau dengan pacing kerja gue sekarang sih kayaknya kalau untuk nggak ngerjain apa-apa juga kan nggak mungkin. Udah jadi nggak agak aneh ya pasti ya. Gitu. Jadi mungkin pengennya nanti kalau udah 40-an tuh lebih bisa banyak waktu buat sama anak-anak gitu. Jalan-jalan. Tapi tetap kerja lah pasti. Oh aku kira tuh Kak Gigi bener-bener kayak oke, umur 45 beli pulau. Terus mau ngapain gue? Iya gak tahu juga ya. Bingung. Bawa semua timnya. Terus pada gak kerja? Iya di pulau. Rans ya Island. Mungkin kayak seminggu 2 minggu pergi, 2 minggu di Jakarta. Tapi gitu. Bagus juga loh Kak ada Rans Island. Kebayang boleh. Aminin ya. Amin ya, doain ya. Jangan udah beli lagi. Enggak belum. Udah ya? Enggak belum. Kok enggaknya kayak enggak itu sih? Enggak beneran demi Allah enggak ada. Demi Allah enggak ada. Tapi kalau didoain sama Tasya boleh. Amin ya. Amin. Coba biar berkah. Amin. Kenapa enggak doain diri sendiri dulu punya pulau? Ya. Gak nanti lo kalau punya pulau pasti akan punya kepusingan sendiri juga. Iya makanya aduh nanti ada ini area ini. Ada President of Rans Island. Pulau terus mau ngapain kan? Bikin terus hotel. Dibangunin lagi, harus dibangun lagi. Kudet ya gue. Oke sekarang aku juga penasaran ini sama urusan parenting. Oke. Kan kalau zaman sekarang nih parenting orang tuh banyaknya yang kayak aduh orang zaman dulu beda sama gue parentingnya gitu. Kalau Kak Gigi gimana? Soalnya kan anak-anaknya Kak Gigi juga deket ya sama neneknya gitu kan. Kak Gigi tuh tipe yang kayak lebih ya hargain juga orang tua. Toh dulu juga dia yang ngurusin kita gitu kan. Pasti dia juga ngerti lah kurang lebih. Jadi kalau lagi anak-anak Kak Gigi sama neneknya ya diteserahin aja. Atau Kak Gigi juga kayak enggak ya jangan kalau nangis jangan diangkat yang kayak modern gitu. Ada. Sebenarnya gue tuh gak modern-modern banget sih menurut gue ya. Gue tuh masih ada kolot-kolotnya juga gitu. Tapi kalau misalnya ke orang tua, alhamdulillah sih kedua orang tua tuh cukup menghargai keputusan gue. Jadi tetap harus nanya gitu biasanya. Misalnya kayak makan gitu, kan nanya dulu. Dan enak alhamdulillahnya terutama yang gede, kalau yang kecil kan belum terlalu ini ya. Yang gede itu karena udah dibiasain apa-apa nanya dulu, dia pasti gak akan berani kalau gak ngomong ke gue dulu gitu. Bahkan dibeliin sama siapapun itu dia gak pasti ngomong dulu. Jadi Rafatari juga langsung nanya, boleh gak gitu? Atau dianya gak mau. Tapi Kak Gigi banyak kan ngikutin apa namanya kayak tips parenting yang zaman sekarang gitu kayak kalau makan BLW gitu kan langsung. Sempet sih waktu itu mau BLW mau ini, cuman ternyata ya balik lagi kan itu sebuah konsep yang mungkin gak buat semua orang menurut gue ya. Di gue gak cocok gitu. Jadi Kak Gigi malah lebih banyak cocoknya sama style yang zaman lama ya. Sama aku juga. Masih banyak yang zaman lama. Tapi yang bagus-bagus coba diimplementasi tapi nggak semuanya juga. Kecuali yang agak dramatis kayak yang baru lahir dikasih koin udelnya gitu kan.
Tau gak sih? Gue dulu kayak yang pertama gitu deh, Oh biar iya? gak nungblung gitu. Oh jadi kalau Kak Gigi gak terlalu yang kayak. Tapi kalau bayi tuh gue ada sih beberapa kayak nyokap gue kan zaman dulu kan pakai sarung tangan. Oh iya, terus gak boleh. Sekarang kan nggak boleh kan, Iya, terus yang di bedong. Uh-uh. Nah jadi kalau misalnya urusan yang tumbuh kembang kesehatan itu gue lebih percaya ke dokter. Jadi gue nanya, oh iya gitu, iya. yang baik yang mana, yang diikutin zaman dulu yang mana, yang bisa diikutin mana yang enggak. Jadi gue percaya sama yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti, Gitu. tapi nggak terlalu yang bener-bener kayak Iya, tapi nggak yang kayak konsep baru iya, gitu ya. Nggak yang baru banget. Semuanya pasti kalau ada konsep baru pasti gue nanya sama dokter kira-kira ini baiknya lebih gimana, atau gue research sendiri sendiri kayaknya sekarang tuh harusnya gimana sih gitu, apa yang harus diikutin apa yang enggak. Beda gak anak pertama sama anak kedua? Karena aku jujur walaupun berbeza banget ya. Berbeza Banget gak? lumayan, gue lebih santuy yang ini. Jauh ya? Jauh. Padahal bedanya cuma 2,5 tahun, aku aja. Gue 6 tahun. Bedanya 6 tahun, pasti akan lebih santuy. berbeda lagi ya. Lebih santuy lagi, cuman ada, karena ini bedanya 6 tahun, jadi ada feel kayak anak pertama lagi. Tapi santainya juga ada gitu. Terus karena gue mencoba untuk, kalau yang bayi itu kan masih belum ngerti gitu perasaannya gimana. Kalau yang pertama kan masih, nanti dia takutnya cemburu, takutnya sakit hati. Iya. Jadi gue tuh lebih ngutamain perasaan yang pertama dulu gitu. Memang tapi sedihnya memang yang kedua ini ya pasti nggak sefull yang sekarang belum sefull yang kayak yang pertama gitu. Tapi gue mikir ya nanti juga dia tahu sendiri kok gitu siapa ibunya. Toh gue tuh selalu mencoba untuk kasih waktu. Jadi dia udah ngerti kalau kan gue siang banyakan kerja. Tidurnya pasti malam sama gue. Jadi dia tuh malam tuh pasti nggak bisa lepas dari gue. Kalau siang dia tahu gitu sama susnya dulu. Gitu. Waktu yang pertama apa yang hal-hal yang Kak Gigi lakuin yang paling wow posesif gitu? Yang pertama, waktu Rafathar. Yang pertama hal paling posesif, gue gak mau anak gue digendong orang. Serius? Walaupun akhirnya dikasih, apalagi setahun pertama tuh gue tuh ada. Yang kayak apalagi kalau nggak yang deket-deket banget ya. Iya. Gue nggak mau anak gue digendong orang, misalnya kayak tiba-tiba yang siapa gitu, maksudnya nggak deket-deket banget, mau gendong dong, tuh gue kayak ngapain ya gitu. Gue ada gitu-gitunya. Terus sampai umur setahun itu si Lala itu yang sekarang ngurus itu nggak boleh gendong, nyuapin nggak boleh, gendong nggak boleh. Dia bener-bener cuman bawain barang, nyuciin botol, nyuciin baju gitu. Pas di anak pertama tuh. Iya. Wow. Makanya yang sekarang tuh lebay heboh banget, dia tuh sama gue tuh deket banget. Jadi bener-bener apa-apa mama, apa-apa mama. Iya, tapi emang kayaknya gitu ya. Kak Gigi ada gak waktu yang bener-bener family time dan apa namanya kayak misalnya hari ini gue gak mood kerja, I want to go chap. Jarang banget sebenarnya. Tapi menurut gue alhamdulillah tuh pekerjaan gue tuh memungkinkan gue untuk punya family time juga gitu. Iya. Kayak misalnya gue jalan-jalan, toh juga sebenarnya kan workation ya, jadinya ya. Iya gitu, yang ikut gue itu kan yang ngikutin kegiatan gue anyway gitu. Cuman mungkin memang ada beberapa waktu tuh kayak misalnya waktu itu pergi berdua sama Rafathar gitu. Oh, masih sempet ya. Pergi berdua, atau kalau misalnya memang lagi gak ada siapa-siapa ya emang ya pergi sekeluarga. Atau misalnya bangun, menurut gue tuh family time itu gak melulu, atau quality time itu kan gak melulu misalnya pergi, misalnya di rumah bangun tidur kumpul dulu di kasur, ngobrol-ngobrol dulu, mau tidur ngobrol-ngobrol dulu, nonton TV bareng. Itu kan menurut gue juga itu ya sama quality time juga gitu. Sama Kak Raffi itu kan berarti kayak selain suami istri dia juga bisnis partner ya. Campur aduk semua tuh di situ ya. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol tuh kayak lebih banyak ngobrolin kerjaan gitu gak? Apa? Ya lumayan sih, lumayan banyak ngobrolin kerjaan. Tapi ternyata orang kan juga banyak bilang gitu kan, kayak lu gimana sih sama suami istri kerja juga nanti gak ada waktunya, atau nanti jadi simpang siur antara bisnis partner dan hubungan rumah tangga. Tapi ternyata gue sangat amat bersyukur karena ternyata dengan gue bekerja bareng itu kita jadi menemukan satu sama lain gitu loh. Iya. Kan ada juga pasangan suami istri tuh kayak ternyata pas kerja tuh bukan itu, maksudnya kayak walaupun pasangan suami istri tuh ada juga yang gak nyambung. Benar. Ada juga yang gak bisa ngobrol. Iya. Ada juga yang pas ketemunya di bisnis jadinya kayak nah menurut gue ada juga kan misalnya pasangan suami istri tuh cocoknya di mana ya, di makan bareng gitu. Terus ada juga yang kayaknya gue tuh ketemu satu sama lain tuh makan bareng, atau mungkin
di mananya gitu. Nah gue itu ternyata ketemunya tuh di kerjaan. Jadi kita bisa saling mengerti, saling tahu satu sama lain tuh karena kita kerja bareng. Iya benar. Karena emang kalau orang udah kerja bareng udah beda lagi ya. Maksudnya kayak kedekatannya tuh beda lagi gitu. Iya gitu. Kayak jadi bener-bener melihat sisi lowestnya dan sisi highestnya gitu pada saat kerja bareng suami memang. Iya. Bener. Gak banyak, maksudnya ada juga ternyata yang gue denger dia cerita banyak pasangan suami istri yang malah sama sekali gak ada nyambungnya sama sekali gitu. Gitu pada saat kerja atau bukan gak nyambung aja gitu. Kok bisa ya? Ya kan ada gitu, ada. Iya. Yang gak bisa ngobrol, yang gak nyambung. Ya udah cuman urusan rumah tangga aja, terus urusan mungkin yang lain-lain gitu, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang mana? Ya kan banyak kebutuhannya kan. Tapi gak semuanya itu bisa menemukan satu sama lain menurut gue. Bener. Gitu, dan gue bersyukur ternyata gue sama Raffi itu menemukan satu sama lain itu menurut gue itu ya di kerjaan gitu salah satunya. Kali itu berapa lama sih berarti nikah? 9 tahun ini. 9 tahun ya? 9 tahun, berarti udah melewati yang kata orang kan 5 tahun pertama tuh katanya berat banget ya. Ini aku baru tahun kelima nih. Gimana? Berat? Berat sih lumayan, maksudnya bener kayak walaupun udah pacarannya belasan tahun tapi ternyata pas nikah tuh ada aja kan yang beda-bedanya. Betul. Dan emang bener sih masuk tahun kelima ini kayak jauh lebih santuy gitu ya. Walaupun ada aja masa-masa yang biasanya Ahmad marah sama aku, masih aku sering lakuin. Yang biasa aku kesel sama dia masih dilakuin. Tapi sekarang udah kayak udah gak bikin emosi lagi gitu. Bener gak Kak Gigi kayak gitu juga? 5 tahun pertama tuh terberat gitu. Lumayan. Itu kan apa ya? Ya kita sama orang tua kita aja yang dari lahir ketemu aja bener. Ada berantemnya. Pasti. Semakin akrab gitu. biasanya semakin akrab, semakin dari kecil udah tahu tuh pasti aja ada yang berantemnya. Semuanya yang keluarga aja, sahabat aja berantem, keluarga aja berantem, semuanya tuh bisa berantem. Apalagi suami istri gitu yang berbeda, terus tiba-tiba harus ketemu. Beda orang, terus bersama gitu ya. Bisa bareng. Jadi menurut gue berantem di rumah tangga tuh biasa banget sih, wajar-wajar aja. Ya. Dan semua rumah tangga kan pasti punya masalahnya masing-masing, punya timingnya masing-masing, ada masalahnya masing-masing, ada kesusahannya masing-masing gitu. Di tahun kedua, di 5 tahun kedua itu berarti beneran emang lebih ini ya, lebih sans itu apa? Lebih ini pemakluman itu lebih besar. Bener. Jadi kayak bukannya menyepelekan, cuman akhirnya gue tuh tahu bahwa kalau hubungan dasarnya itu saling sayang, saling cinta tuh sebenarnya nggak ada maksud buat menyakiti. Bener. Cuman memang orangnya kayak gitu aja gitu. Jadi nggak ada yang namanya menurut gue tuh berubah karena orang lain. Ya berubah tuh karena memang pengen berubah aja, tapi bukan berarti karena orang lain terus kita jadi berubah gitu. Mungkin ada hal-hal yang jadinya tadinya tuh kayak kita misalnya dia ngapain, terus kita kayak ngertiin sendiri gitu. Iya, ya kan? Akhirnya kita ngertiin sendiri. Misalnya dari persepsi sesepele misalnya naruh, kan banyak orang yang katanya berantem suami istri gara-gara naruh anduk sembarangan. Tadinya kan awalnya kesel, lama-lama kita tahu oh mungkin dia tuh capek kali sebenarnya. Dia tuh ternyata orangnya pelupa, makanya kayak gitu-gitu tuh dia tuh lupa gitu. Jadi akhirnya pemaklumannya jadi makin besar, jadi berantemnya juga lebih sedikit gitu. Berarti tipsnya itu adalah berusaha untuk melihat situasi itu dari point of view orang yang berlawanan, ya, maksudnya dari suami kita. Karena gue tuh juga sadar akhirnya kalau kita berantem ya, kita berantem sama siapapun, sama suami istri berantem sama siapapun. Sebenarnya yang frustasi itu bukan cuma kita doang, tapi kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau kita tuh kayaknya rasanya paling gue menderita deh gitu. Padahal sebenarnya yang kita berantem itu juga sama pasti gak enaknya sebenarnya gitu. Kayak kalau misalnya lagi berantem, biasanya siapa yang ujung-ujungnya kayak ya udah deh, Belgi gitu. Raffi. Raffi. Ya. Kalau perempuan kan masih ada gengsinya ya. Terus kayaknya dia udah bisa. Ya udah deh gue biasa belaga gila juga deh gitu. Berarti Kak Raffi biasa apa ditinggalin aja dulu gitu? Kalau berantem, kalau dia marah. Dia tuh kalau marah diem. Oh dia diemin aja gitu. Ya gue juga kalau marah juga diem sih. Kalau misalnya nanti tapi udah sehari gitu udah kayak ya udah biasa aja. Belgi lagi gitu ya. Ya makanya alhamdulillah tuh gue tuh kerjanya bareng. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh akhirnya cairnya tuh di pekerjaan lagi. Iya karena gitu. Udah harus ngobrol lagi. Iya jadi mau gak mau tuh kayak itu sesuatu harus yang disyukurin sih menurut gue. Iya bener banget. Sama aku juga gitu. Biasa aku kalau udah kamu nih Ahmad diem. Terus dia pergi. Terus nanti kayak kenapa ya tadi gue kayak lebay deh. Iya kan? Iya karena kan kita kan apalagi kita hormonal ya perempuan ya. Mau haid aja kita
bisa nangis, bisa heboh gitu. Belum lagi hamil nyusuin gitu. Terus aku pernah waktu itu kayak lagi iseng aja nih, biasanya nih hal-hal yang aku kayak gak ributin gitu. Tapi waktu itu aku mau pulang, jadi aku lagi ada meeting sama Ahmad. Terus aku mau pulang. Logikanya lo dong nganterin gue pulang gitu. Ternyata enggak, dia jadi abis acara meeting itu udah janjian sama teman-temannya di situ juga. Ya sebenarnya kan kalau mau simple ya udah lo pulang dianterin gitu kan. Lo kan juga ada supir ya, lo pulang aja sendiri. Kenapa jadi gue mesti nganterin lo? Oh, terus kesel. Gitu. Kayak ya kenapa lo gak nganterin gue pulang gitu kan, gak penting kan. Biasanya tuh aku gak ributin. Nah ini aku ributin kayak, kamu tuh gak nganterin aku pulang gitu kan. Aku kira kan dia bakalan kamu lebih kayak milih teman-teman gitu kan. Iya kan. dramatis kan. Aku kira dia bakalan kayak, ya kan aku ada temen, kirain mau gitu. Tapi dia kayak iya maaf gitu. Kayak, kok dia minta maaf ya? Gue jadi kayak, gue ngapain ya? Sebenarnya cewek itu kadang-kadang cuma pengen ributnya aja. Iya bener-bener kayak, dia pengen diberantemin. Ya itulah gitu. lika-liku cewek. Kadang-kadang tuh kita maksudnya apa, cowok itu tuh, akhirnya gue belajar juga laki-laki itu, kita ngomong apa tuh belum tentu dia nyampenya kayak gitu loh. Iya benar, mereka tuh kayaknya gak bisa pakai kode-kode gitu gak ya. Bisa, jadi straightforward aja. Gak bisa, terus kayak, menurut kita itu menyakitkan, menurut dia tuh dia tidak maksud menyakitkan, menurut dia tuh biasa aja. Iya. Gitu. Kayaknya kalau misalnya laki-laki tuh ngeliatnya di sini, ya berarti ini. Kalau perempuan tuh ini ya, berarti lo tuh nggak gini ke gue, buktinya lo gini. Terus kan gini kan, jadi kayak semuanya diinterpret sendiri lebih panjang. Iya gitu. Itulah makanya kan ada bukunya. Cuman ya apa buku dinikmatin, apa? Ada itu kan apa? Men are from Mars, Venus. Pokoknya Mars Venus itulah. Oh, itu bagus. Jadi ya? kan sebenarnya perempuan sama laki-laki itu beda planet ceritanya. Jadi itu bahasanya itu berbeda. Frekuensinya berbeda. Gitu katanya. Tapi di tahun kedua ini ternyata lebih mudah ya. Aku udah gak sabar. 5 tahun kedua. 5 tahun kedua. Well, gue gak bisa bilang kayak gitu. Karena banyak cerita juga. Ada yang masalahnya di tahun kedua. Ada yang masalahnya di tahun ke-8. Ada yang tahun ke-9. Ada yang bermasalah terus. Menurut gue tuh permasalahan tuh akan selalu ada pasti. Cuman mungkin bedanya, yang membedakan itu ya hubungan kitanya aja gitu. Hubungan kitanya jadi lebih baik. Kalau jadi lebih baik biasanya pemaklumannya juga jadi lebih besar gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Sebagai panutan wanita dan kamu. Gue tuh kadang-kadang tuh gue tuh suka bingung loh dibilang gitu. Gue dibilang gini, duh mau sabar kayak, aku pengen sabar. Wanita tersabar. Iya gitu. Karena menurut gue tuh gue gak sabar sama sekali. Tapi kan bagus dong. Tapi gak apa-apa. Itu didoain. Gak apa-apa. Iya itu didoain. Gue didoain, terima kasih. Dan bisa jadi karena kalimat-kalimat itu secara gak langsung bikin kayak gitu. Yang bagus mungkin ya, insya Allah. Iya. Ya, insya Dan Allah. ini kan aku kan ngomong bukan ngarang loh. Ini based on facts. Iya, amin. Terima kasih, Masya Allah. Tapi emang harus diakuin Kak Gigi tuh punya ciri khas gitu loh. Karena gak semua orang yang maksudnya punya style, semua orang yang punya fashion itu tuh bisa langsung kayak lo banget deh gitu. Ngerti gak sih? Kalau Kak Gigi tuh ada yang kayak, ini Kak Gigi banget deh. Setuju gak? Iya kan, kayak Kak Gigi banget gitu. Gue tuh suka malu digituin tuh, tau gak? Tapi terus pertanyaannya apa nih? Iya, lupa deh gue. Jadinya pertanyaannya siapa yang menginspirasi Kak Gigi? Kalau misalnya style itu kayak siapa yang Kak Gigi tuh suka gitu? Banyak banget. Gak ada yang kayak satu. Tapi gue tuh yang gue ingat adalah gue tuh suka banget majalah. Jadi tuh gue seneng banget baca majalah, beli majalah, lihat majalah sih lebih tepatnya dari gue kecil. Sekarang kan susah cari majalah. Iya sih, makanya lagi bingung. Iya, jadi tuh dari dulu tuh gue tuh selalu pergi kemana aja, apalagi kalau naik pesawat, itu kan suka ada periplus apa gitu kan, beli majalah yang internasional gitu kan. Nah itu gue selalu ngumpulin majalah, dan itu gue kumpulin waktu gue kuliah juga, itu gue ada pas balik lagi ke Indonesia, itu gue ada satu koper sendiri isinya majalah, kumpulan majalah gue. Jadi gue tuh segitunya sama majalah, karena gue tuh suka nongkrong di toilet. Paham gak? Nongkrong di toilet. Iya, karena gue tuh jadi kayak me time-nya nih. Me time, ya iya benar. Salah satu me time gue adalah nongkrong di toilet sambil baca majalah. Wow. Gitu. Jadi di situ tuh. Di situ tuh. Jadi dulu tuh dari dulu tuh gue tuh seneng banget ngeliatin majalah. Dipanjang ya ceritanya ya. Jadi agak enggaknya. Gue suka banget majalah. Soalnya gue suka nongkrong di toilet. Tadi dulu ya. Ya gak itu salah satunya. Jadi tuh gue tuh ada. Jadi kayaknya mungkin gue tuh terbentuk. Karena suka ngeliatin bukan baca sih, lebih tepatnya ngeliatin majalah fashion kayak gitu-gitu tuh gue suka banget, dan gue ngumpulin. Akhirnya nggak ada sih sebenarnya yang kayak, duh ini gue banget, enggak. Tapi kayaknya nih gue suka ini deh, gue suka ini gitu. Jadi kayak
kayak dikumpulin di kepala gue gitu. Gimana ya? Kebayang lagi. Iya kan? Iya gitu. Gak susah dijelasin tapi aku ngerti kan? Maksudnya, jadi kalau ditanya orangnya tuh gak ada. Gak ada, Tapi kita punya ada alirannya nih. Gitu. Sama kayak misalnya gue tuh suka, gue juga baru menyadari karena gue tuh suka ditanya misalnya aktris favorit kamu. Itu gue bingung jawabnya. Siapa gitu. Atau penyanyi favorit kamu. Karena gue banyak yang gue suka gitu. Yang ya ini gue suka tuh yang kayak gini. Kayak misalnya gue suka banget sama Blackpink. Gue bukan kadang suka ditanya yang Blackpink yang paling suka yang mana gitu. Gue suka semuanya. Bukan itunya gue suka. Nih, tapi as a Blackpink as a whole gitu. Musiknya, vibesnya gitu. Tapi Kak Gigi sampai sekarang masih suka Blackpink ya? Suka. Masih bling ya dari waktu dulu aku belum tahu Lisa Blackpink. Iya. Oh iya, kita pernah make up Lisa. Aku pernah dandanin Kak Gigi terus Kak Gigi kayak, ini mah gue jadi Lisa Blackpink. Itu tuh aku gak ngerti. Ini tuh berarti bagus atau jelek ya make up gue gitu. Lisa ternyata Blackpink. Lisa Blackpink cantik Blackpink ya. Dan masih sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Gini tuh menurut gue tuh kalau sesuatu yang gue suka sampai sekarang itu tuh semua tuh adalah kumpulan semua yang apa gue suka. Jadi gak ada spesifik ada sih, tapi banyak gitu, gak 1-2 orang gitu. Gue emang orangnya rada aneh sih sebenarnya. Gue tuh semakin tua gue menyadari gue tuh banyak anehan. Beneran. Gue tuh aneh. Tadi sih gongnya adalah soalnya gue suka baca majalah. Soalnya hobi gue nongkrong di kamar mandi. Tapi sampai sekarang itu tuh favorit itu adalah gue baru itu tuh me time gue tuh itu nongkrong di toilet. Nongkrong di toilet. Sekarang kan gue misalnya lihat Instagram, lihat YouTube gitu. Tapi emang nggak tahu kenapa tuh toilet tuh banyak inspirasi di situ ya. Iya. Kalau dulu kan belum ada sosmed tuh gue di samping itu pasti ada tumpukan majalah di kamar mandi. Sambil jadi sambil baca, sambil lihat. Terus nanti gue gitu-gituin. Dilipet-lipet. Ini gue suka nanti pengen kayak gini gitu. Seru banget ya. Gitu. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. For Kak Gigi. Oke, sekarang kita akan main game What's Inside the Box. Oke. Serem gak? Gak tahu. Ada berapa box? Oke. Bisa langsung tutup mata ya? Udah gue gak akan ngintip kok. Ini aku juga gak tahu ya yang ada di sini apa. Ini gue ngerumpi di belakang. Kita ngerumpi. Udah? Oke, udah siap semua. Om Eri! Oke. Udah siap semuanya. Jangan di spill ya. Oke, 1, 2, 3, ayo. Masuk ke tengah tangannya. Dia gerak. Ibu. Nggak tahu. Apa itu? Enggak, gue males ngeliat mukanya Mary. Oh enggak, ayo. Oh, ini tuh mainan anak yang dilempar-lempar itu yang ada lampunya ya? Nggak tahu itu bukan gigi apa? Ada bawa lagi kak. Ayo bawa lagi. Tahu banget nih gue. Baran. Mainan anak kan? Spill ya. Mana coba? Tuh kan. Kan bener kan? Udah. Ayo masukin. Gue sebel deh pada. Terus kaki gigi terus ke bawah ke bawah. Kaki gigi lagi. Udah lagi enggak apa-apa ayo. Kaki gigi dari tangan kiri sini. Ih. Lebih dekat. Turun. Nah, itu masih kirinya. Tarik kirinya tarik. Salah. Kiwi. Bener lagi lah. Bener. Ayo masukin lah. Kenapa yang membagongkan lo nih tekstur? Rambutan. Bukan. Gue yakin. Gue tahu ini yang buat mandi. Iya bener. Iya kan? Agak kayak kalau. Kok bunyi? Ayo masukin kak. Ayo 1, 2. Masuk aja belum. Aduh gue jadi agak nasty nih. Kok ada rambutnya? Belum kena. Ih apaan sih? Ini gerak. Cowok. Masukin
bank. Apa sih? Ini kayak buat cuci piring itu bukan ya? Kak Gigi ramen dong. Please, buka aja nggak apa-apa. Bukan deh. Enggak, ini bukan makhluk hidup. Bukan. Hidup. Kok keras-keras gitu sih? Ini jujur gue gak tau. Berat. Enggak, ini Mau apaan? Ambil aja. Ya, buat cuci piring itu kan. keras. Ini tadi kayak nyetrum gitu loh. Lagi. Wih, Biar tahu. Lagi masuk lagi Kak. Itu udah masuk ke dalam, masuk ke mangkoknya. Nggak ada mangkoknya. Kena Kak Gigi. Tambahan lagi Kak ke gini. Ya, masuk ke dalam, Kak. Apa sih? Masuk ke dalam. Nggak dapet. Iya, di dalam lagi. Gue tahu mangkok. Ayo please Kak Gigi. Ayo Kak. Di tangannya ke belakang lagi Kak, lagi. Ya, masuk ke dalam. Jelly. Dingin. Lagi apa lagi? Digituin lagi, biar tahu teksturnya. Slime. Coba dipegang. Pegang dulu Kak. Ya itu. Masuk ke dalam Kak. Jangan satu jari Kak. Tangannya. kayaknya bener deh. Slime. Oke. Udah. Sebagai bintang tamu, aku persembahkan Kak Gigi duluan. Harus masuk Kak, harus masuk. Ya tunggu sebentar kan gue. Natasha juga. Kenal aja apa? Natasha ayo. Ada Natasha ayo masuk. Ayo. Apa sih? Apa sih? Lagi masuk lagi. Apaan tuh? Ayo masuk lagi. Kok ada baunya? Basah. Ayo. Basah. Hati-hati gigi Kak. Ca itu nggak gerak kan Ca kayak gitu Ca? Nggak tahu. Basah. Udah tadi gue udah pegang basah. Ih basah. Ih basah. Tapi kok ada glitternya? Dari atas. Ayo Kak masuk Kak, masukin dulu. Coba Kak, itu glitter slime nggak sih? Glitter slime. Masuk lagi. Enggak, barusan ada glitternya. Enggak kok ini ya. Dia kalau nggak dipegang malah bunyi. Dari atas harus diginiin Kak. Ih, Ih, ini ternesti deh. Ini apa sih? dingin banget. Bisa Kak Gigi pasti bisa. Pegang Angkat. Ih, Ini pasti bukan Kok basah? sesuatu yang wajar untuk disentuh ya. Gue Apaan lempar sih? ya. Dong, Gua tahu gue gua lempar ke depan. Gue giniin ya. Gue giniin ya. Gue giniin ya. Iuh, iuh, ini bener. Lu gila ya? Hand sanitizer. Oke, kita tutup dulu episode 7 Talkshow. Thank you banget Kak Gigi. Sama-sama. See you again di episode ke-8. Komen juga di bawah siapa lagi yang harus diundang ke sini. Bye-bye. Gue boleh ikut komen gak sih? Apa? Gue boleh ikut komen gak siapa yang harus diundang? Boleh. Oh, iya. Siapa? Nanti gue komen ya. Oke. Bye-bye everyone. Bye-bye.